Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mubarak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah tema yang akan kita diskusikan pada sore kali ini adalah tentang adabul kalam, tentang etika kita berbicara. Dan insyaallah jika waktu yang mencukupkan akan kita lanjutkan pada pembahasan tentang adab istimah, etika dalam mendengarkan. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang adab berkata, satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah di dalam Islam itu seringkali ditekankan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib sunnah, maka kemudian di antara bentuk-bentuk ibadah yang lain itu adalah tentang akhlak. Yang akhlak ini seringkali mulai disebut namanya adab atau juga disebut namanya suluk. Secara umum akhlak, adab, dan suluk ini sama, yaitu tentang kebiasaan baik yang dilakukan oleh seorang muslim, yang mana kebiasaan baik itu bisa melalui latihan atau juga memang muncul dari naluri yang ada pada diri seseorang. Nah, akan tetapi jika dilihat dari aspek bahasa, para ulama membedakan pengertian antara akhlak, adab, dan suluk. Kalau akhlak ini yang seringkali dikaitkan dengan iman, walaupun secara keseluruhan itu juga ada hubungannya dengan iman. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Jadi seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, antara iman dan akhlak ini disatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kalimat untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya akhlak itu juga berasal dari kata khalqah, sesuatu yang diperbuat atau sesuatu yang dibuat, sesuatu yang diciptakan. Maka kemudian seseorang tidak akan bisa mencapai kepada derajat akhlak sebelum seseorang itu melatih dirinya, menciptakan dirinya untuk berperilaku yang baik. Nah, perilaku-perilaku yang baik ini jika terkait dengan sikap, maka itu disebut suluk. Jika terkait dengan perbuatan, maka itu seringkali disebut namanya adab. Sikap, suluk, misalnya seperti sabar, atau juga penyantun, penyayang, perhatian.
Ini disebut namanya suluk. Kalau adab itu seringkali dikaitkan dengan bentuk perilaku seseorang. Contoh bagaimana dia ketika memakai pakaian, bagaimana ketika seseorang itu berbicara, bagaimana ketika seseorang itu berbuat, bermuamalah, berinteraksi dengan orang tua, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun kemudian antara adab dan suluk, sebagian ulama pun juga memberikan arti yang sama, yaitu sikap dan perilaku seorang muslim yang membiasakan dirinya di dalam kebaikan. Nah, itulah disebut akhlak. Allahu a'lam. Nah, ada juga ini yang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani di dalam Subul Salam ketika beliau menjelaskan mengenai tentang adab. Itu beliau mengatakan adab itu adalah kebiasaan baik yang dibiasakan sehingga kemudian menjadi akhlak. Kebiasaan baik yang dibiasakan dan kemudian itu menjadi akhlak. Atau mungkin bahasa lain moral, atau bahasa lain apa? Berkarakter. Itu bahasa-bahasa yang seringkali digunakan oleh para ilmuwan sekarang. Nah, hadrahakumullah, kenapa kemudian kita perlu masuk pada pembahasan-pembahasan yang bersifat seperti ini, adab atau suluk atau akhlak atau yang semakna dengan ini? Karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang ada pada dirinya itu akan memunculkan satu sifat. Kalau amal itu disebut Islam, tapi kalau sifat itu sebenarnya disebut iman. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mengenai tentang akhlak, itu seringkali dikaitkan dengan sifat-sifat orang yang beriman. Contoh misalnya, ketika kita membaca ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Itu kan sifat orang yang beriman. Tetapi kalau sudah bicara tentang sholat, bicara tentang zakat, bicara tentang jihad yang sifatnya perbuatan fisik, nah itu seringkali menggunakan kata Islam. Maka kemudian itu dimasukkan ke dalam rukun Islam, seperti sholat, zakat, puasa. Apa bedanya antara Islam dengan iman? Kalau kemudian kita perhatikan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 dan 15, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang-orang Badui yang sholat kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan bahwa diri mereka itu berislam, beriman, Allah katakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rabi itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami telah beriman. Tetapi kemudian pernyataan iman mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin qulu aslamna, kata-kata kalian itu baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena sesungguhnya sifat-sifat iman itu belum melekat pada diri kalian. Contoh lagi hadis Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang sejati adalah orang yang kemudian lisan dan tangannya itu tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Maka perbuatan-perbuatan baik yang nampak itu disebut Islam. Tetapi kemudian ketika bicara tentang iman, maka itu adalah disebut namanya sifat. Nah, sifat-sifat inilah yang kemudian masuk pada wilayah pembahasan akhlak, adab atau suluk. Nah, hadrahakumullah, oleh karena itu kemudian
ketika para ulama itu membahas mengenai tentang adab, etika atau tata krama, itu seringkali masuk pada wilayah sifat atau karakter orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang disebut itu langsung pada sifat keyakinan. Artinya kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia harus memiliki sifat demikian dan demikian. Kenapa? Karena setiap apapun yang dilakukan oleh manusia itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khususnya yang berkaitan dengan ucapan, perkataan, maka di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ma yalfizu min qawlin, tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di sisinya itu adalah ada raqib dan atid. Siapa itu raqib? Malaikat yang mengintai. Siapa itu atid? Malaikat yang mengawasi. Walaupun dulu ketika kita kecil seringkali diajari oleh para guru-guru kita di musola atau masjid, raqib dan atid itu adalah nama dari malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Allah akan bersuara. Namun yang jelas bahwa setiap kata yang diucapkan oleh seorang muslim itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula setiap amal, apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh pada diri kalian itu ada malaikat. Apa tugas malaikat itu? Katibin, mereka mencatat. Malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat apapun yang dilakukan oleh manusia. Apakah itu yang diucapkan, apakah itu yang dikatakan, bahkan apa yang ada di dalam bisikan hati itu pun juga akan tercatat. Inilah yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Walaupun kemudian memang sebagian lagi mengatakan begini, hati itu adalah rahasia antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin malaikat itu akan bisa mengetahuinya. Terus dari mana malaikat itu mengetahui tentang hadits nafsi, bisikan-bisikan jiwa, atau ungkapan-ungkapan yang ada di dalam hati seseorang? Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat itu mengetahuinya. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah." Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tubdu, sekiranya kalian menampakkannya, atau tukhfuhu, atau sekiranya kalian itu menyembunyikannya, yuhasibukum billah. Yuhasibukum, ya, Allah pasti akan menghisab kalian, mencatat. Itu menunjukkan bahwa bisikan-bisikan hati, perkataan-perkataan hati itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga penjelasan ini bisa kita lihat di dalam surat An-Naba, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat "wa kullu syai'in", setiap sesuatu. Syai', sesuatu, itu bersifat umum. Berarti apapun yang dilakukan oleh manusia itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan." Jadi pendengaran, penglihatan termasuk fu'ad. Wal fu'ada, apa itu fu'ad? Hati. Kenapa menggunakan kata fu'ad? Kenapa tidak menggunakan kata qalb? Hati. Kenapa juga tidak menggunakan kata nafsu, jiwa? Kenapa menggunakan kata fu'ad? Fu'ad ini seringkali para ahli bahasa mengatakan adalah bisikan-bisikan hati yang paling dalam, atau seringkali orang mengucapkannya dengan apa namanya, hati kecil. Coba tanyakan kepada hati kecil,
atau bahasa lain adalah sanubari, sesuatu yang sangat rahasia, jauh lebih rahasia lagi. Inilah juga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dirahasiakan oleh manusia itu akan ditampakkan oleh Allah yauma tubla as-sarair. Pada hari ketika tubla, ditampakkan, diperlihatkan as-sarair, rahasia. Itu bukan hanya rahasia, tetapi hati. Sesungguhnya hati itu memiliki kekuatan untuk menyimpan sesuatu. Hati itu memiliki kekuatan untuk menyimpan rahasia apa yang ada di dalam dirinya. Itu semuanya. Bahkan zahir itu tidak akan nampak. Kadang-kadang kan banyak ulama yang mengatakan al-zahir tadullu ala al-batin, ya kan? Apa yang nampak itu adalah menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Tetapi ada kalanya manusia itu menyimpan rahasia yang jauh di dalam lubuk hatinya. Bahkan dia pun tidak sanggup untuk menampakkannya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan dirinya sendiri apa yang ada di dalam lubuk hatinya itu. Nah, inilah yang kemudian semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hukumullah, oleh karena itu kemudian ada, ini sesungguhnya adalah untuk menata apa yang dipikirkan oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang, dan juga apa yang ada di dalam hati seseorang. Semuanya itu harus ditata supaya bukan seseorang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian nanti akan mengakibatkan seseorang itu mendapatkan posisi yang baik atau tidak, baik di hadapan manusia atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pembicaraan mengenai tentang adab, pembicaraan mengenai tentang akhlak, ini seringkali dikaitkan dengan iman yang hubungannya itu kepada nilai-nilai ketakwaan. Yang hubungannya adalah pada nilai-nilai ketakwaan. Yang takwa ini nanti hubungannya adalah kepada aspek-aspek muraqabatullah. Seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perilakunya, perbuatannya, apa yang dikatakannya, termasuk juga apa yang ada dalam dirinya, itu senantiasa akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf, ini prolog terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan ini tentang adab. Sehingga kemudian nanti pembahasan adab ini bukan hanya sekadar etika dalam aspek moralitas yang seringkali diterjemahkan oleh orang-orang non atau mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adab ini sangat kuat sekali hubungannya dengan iman, yaitu mengenai tentang muraqabatullah, bagaimana kemudian seseorang yang di dalam dirinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian nampak memunculkan sikap-sikap akhlak yang mulia. Dan oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa Rasul Muhammad memiliki akhlak khuluq, menggunakan kata jamak. Itu menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penuh dengan nilai. Apakah itu apa yang dipikirkan, apakah apa yang diperbuat, termasuk juga apa yang ada di dalam hatinya. Bersih dari segala tujuan-tujuan yang kotor, bersih dari segala perilaku-perilaku yang tidak baik, termasuk juga apa yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan sungguh pada diri Muhammad, fi rasulillah, di dalam diri Muhammad. Bukan laqad kana li rasulillah, bukan, tetapi menggunakan kata fi, zaraf, memiliki semua apa yang ada di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah, keteladanan hasanah yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi seseorang yang berharap, di sini. Bagi siapa? Orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah. Liman kana yarjullaha, bertemu dengan Allah dan bertemu dengan akhirat. Ini sering dikaitkan dengan iman. Ini antara akhlak, adab, dan suluk. Ini ada hubungannya dengan iman. Bukan hanya sekadar kata yang diungkapkan oleh orang yang tidak beriman, baik itu sekadar etika manusia atau manusia tidak. Sehingga kemudian akhlak ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
orang yang memiliki akhlak itu jauh lebih utama daripada kemudian seseorang yang rajin sholat sunnah di malam hari, rajin puasa sunnah di siang hari. Tetapi kalau kemudian dia tidak mencerminkan akhlak-akhlak yang baik, maka sungguh perilaku itu la manfaat, itu tidak ada manfaatnya. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memiliki tetangga. Tetangga saya ini rajin sholat ketika malam hari dan rajin puasa ketika di siang hari. Akan tetapi ya Rasulullah, ketika dia berinteraksi dengan manusia, dia seringkali menyakiti hatinya. Bagaimana orang tersebut ya Rasulullah? Finnar. Orang itu di dalam neraka. Aku punya tetangga ya Rasulullah, yang dilakukan hanyalah sholat wajib. Bahkan sedekahnya pun hanya sepotong roti kering. Tetapi ketika dia berinteraksi dengan manusia, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Apa kata Rasul? Fil jannah. Orang itu berada di dalam surga." Nah inilah. Jadi ada akhlak dan suluk ini memiliki peran yang sangat kuat dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu masuk kepada apa? Cabang-cabang iman. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang adabul kalam. Kata kalam atau sinonimnya adalah hadis, pembicaraan. Apa itu bicara? Interaksi manusia dengan orang lain melalui komunikasi kata. Apa itu kata? Susunan kalimat yang tersusun, yang diucapkan oleh lisan, yang kemudian seseorang itu memahami apa yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan itu. Kalau dalam bahasa Arab, inilah disebut namanya kalam. Lafzun fi, suatu kalimat yang ketika diucapkan oleh seseorang yang mendengar itu paham, itu kalam. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang berbicara, tetapi objek yang diajak bicara itu tidak paham, maka itu tidak bisa dikatakan kalam, berbicara, bukan. Walaupun itu hanya satu ungkapan, duduklah kamu. Orang yang mendengar paham tak kata itu? Paham. Maka itu yang disebut kalam. Walaupun orang banyak bicara, tetapi orang yang mendengar itu tidak paham, maka itu belum disebut kalam. Karena para ulama tahu mengatakan kalam itu adalah lafzul fi'l, kalimat yang berfaedah. Satu ungkapan yang keluar dari lisan manusia yang ditujukan untuk menyampaikan informasi tertentu dan orang itu memahami informasi tersebut. Apa yang dimaksudkan? Nah, itulah kalam. Inilah masuk pada pembicaraan agama. Supaya apa? Kalimat-kalimat atau kata yang terungkap yang disampaikan kepada orang itu memiliki manfaat yang jauh lebih manfaat dan memiliki nilai, sehingga itu bisa menjelaskan yang belum jelas dan bisa menunjukkan kepada orang yang tidak tahu atau kemudian menyelesaikan semua masalah itu dengan kata. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Wa la taqfu, janganlah engkau bersikap, janganlah engkau berbuat, janganlah engkau berkata ma laysa laka bihi ilmun, terhadap sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu terhadapnya. Ada satu penjelasan yang ditekankan oleh Allah di dalam ayat ini adalah ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu berbicara jika kamu tidak mengetahui tentang materi apa yang engkau bicarakan. Termasuk juga kepada siapa engkau berbicara. Maka disinilah pentingnya agar supaya kemudian pembicaraan itu memiliki nilai dan betul-betul bermanfaat. Kenapa kemudian harus seperti itu? Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan. Orang yang berkata itu didengar, dia tidak. Ada orang yang mendengar. Oleh karena itu kemudian ada materi tentang adab istimewa.
ada di dalam mendengarkan. Nah, orang yang mendengar kata atau orang yang mendengar ungkapan itu kalau sesuatu yang diungkapkan itu berdosa, maka yang mendengarkan pun juga ikut berdosa. Seperti orang yang secara sengaja mendengarkan ghibah, orang yang secara sengaja mendengarkan namimah, adu domba. Padahal yang diadu manusia, tetapi istilah digunakan adalah adu domba. Padahal domba pun juga tidak merasa diadu. Tukar suaranya. Nah, hadrahakumullah. Sehingga kemudian pendengaran itu berharap betul-betul memiliki manfaat. Maka kemudian orang mendengarkan pun juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal basar, orang yang melihat, penglihatan. Kalau ada seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik melalui kata seseorang, misalnya orang memprovokasi orang, dari provokasi orang itu merusak sesuatu, dan orang itu melihat, sementara orang yang melihat itu tidak mencegahnya, maka orang melihat itu akan mendapatkan apa? Sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, maka Rasulullah SAW bersabda, man ro'a, barang siapa yang melihat itu dengan mata apa? Mata kepala, bukan dengan mata kaki, tidak pula dengan mata hati, karena hati punya cara tersendiri untuk melihat yang tidak sama dengan mata kepala. Tentunya juga berbeda dengan mata kuda, apalagi mata jauh berbeda. Alhamdulillah, orang yang kemudian melihat kemungkaran dan kemudian dia tidak berubah dari kemungkaran itu, dia mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian orang yang mendengar, orang yang melihat, hati, orang yang merasakan terhadap sikap. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang tidak baik, hati itu merasakan atau tidak? Nah, hati itu merasakan. Kalau orang itu bersikap baik, maka hati pun juga menjadi tenteram. Tetapi kalau orang itu bersikap buruk, hati pun juga ikut dimakan. Capek apa? Makan hati tiap hari. Luar biasa. Padahal kalau jajan ke warung aja cuma tempe lauknya. Ini makan hati. Masya Allah. Tiap hari makan hati. Susah orang nyari hati untuk makan, kan? Nah, itu. Hati pun juga ikut merasakan. Rasa yang ada dalam diri seseorang pun juga ikut berinteraksi dengan situasi keadaan. Maka kalau sudah ada sikap yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ada di sekeliling kita, orang itu akan merasakan kesedihannya, ya kan? Orang itu akan merasakan kesedihannya. Orang tua melihat sikap anak yang tidak baik, sedih. Guru melihat muridnya yang tidak baik-baik pun juga sedih. Dan begitu seterusnya. Maka kemudian semua sesuatu yang bisa berinteraksi dengan alam, semua sesuatu yang bisa berinteraksi dengan objek yang ada di sekitarnya, apa kata Allah? Kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kullu ulaika, semuanya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ulaika, isim isyarah, ya, atau perangkat kalimat yang biasa untuk mengisyaratkan sesuatu kepada makhluk yang bernyawa. Kalau kemudian sesuatu yang diisyaratkan itu adalah bukan yang bernyawa, maka biasanya menggunakan kata kulluha. Tapi di sini menggunakan kata ulaika, mereka. Berarti adalah manusia. Apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang didengar dari manusia itu semuanya adalah mas'ulan, tempat ditanya. Berarti apa? Yang ditanya besok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan apa yang kita katakan, tetapi juga apa yang kita dengar. Artinya apa? Kita menerima sesuatu dari orang lain, termasuk juga apa yang kita lihat, termasuk juga apa yang kita rasa.
maka nanti ada hasud, ada ghibah, hasud, dengki. Ini kan perbuatan hati, hasud itu. Benci itu perbuatan hati, cinta perbuatan hati. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kemudian agar pertanggungjawaban seseorang besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi ringan dan tidak memberatkan orang, maka kemudian semuanya itu harus diatur, semuanya itu harus ditata. Inilah yang kemudian disebut namanya adab. Bagaimana seseorang menata apa yang harus dia lakukan ketika orang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ya'man bi ma baina rijlaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kesehatan, kebaikan untukku, kata Rasulullah. Apa yang harus dijamin, apa yang harus ditanggung? Ma baina rijlaihi, apa yang di antara dua dagunya. Apa itu maksudnya? Lisan. Orang yang bisa menjaga lisan, wa ma baina rijlaihi, dan juga bisa menjaga apa yang di antara kedua kakinya. Apa maksudnya? Kemaluan. Orang yang bisa menjaga kemaluannya, orang yang bisa menjaga lisannya, Rasulullah katakan, al-malu jannah. Aku berani bertanggung jawab bahwa dia pasti masuk surga. Kalau orang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan, orang bisa bertanggung jawab terhadap kemaluannya, farjinya, maka kata Rasulullah, aku pun juga berani bertanggung jawab. Untuknya pasti masuk surga. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah yang kemudian dimaksudkan mengenai tentang adab pembicaraan, supaya kemudian seseorang itu apa yang dikatakan atau secara keseluruhan apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi dirinya. Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Semoga perbuatan-perbuatan baik itu sehingga kemudian dicatat oleh Allah dan kebaikan pula, sehingga kemudian besok orang-orang yang beriman yang menjaga lisannya ini akan mendapatkan catatan amal-amal perbuatan itu lalu di tangan kanannya, sehingga kelak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, hisab yang yasir. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Tidak diketilkan. Misalnya dalam catatan amal yang ada pada diri manusia itu, dilihat bahwa ketika membuka lembaran itu ungkapan adalah kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat zikir subhanallah, dan kemudian ketika ada catatan juga ditutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, misalnya, maka yang tengah tidak akan diteliti lagi. Karena di awal sudah baik, di akhir sudah baik, silahkan kamu masuk surga. Enak atau tidak? Oleh karena itu kemudian adab yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga lisan? Saya minum dulu. Kalau ada silahkan mengatakan. Cuma satu gelas misalnya. Kalau kita bisa mengatakan. Kata hifdzul berasal dari kata hafizul, menjaga. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis yang sering kita dengar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa maka diamlah. Al-Imam Asy-Syafi'i menerjemahkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan satu ungkapan bahwa fakir qabla an tatakallam wa tadabbar. Berfikirlah sebelum engkau bicara dan tentukanlah setiap perkataan. Jika engkau meyakini bahwa apa yang kau katakan itu bermanfaat, maka katakanlah. Jika engkau meyakini bahwa apa yang kau katakan itu tidak ada manfaatnya, maka diamlah. Itu maksudnya. Inilah disebut namanya menjaga. Selalu memperhatikan apa yang akan dia katakan. Tidak kemudian membiarkan lisannya lepas begitu saja. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ikhwanillahi la yalqa laha balan yarfa'u Allahu biha darajatin." Sungguh seorang hamba ketika dia berbicara dengan satu pembicaraan, dari pembicaraan itu menyebabkan Allah meridhoinya, atau juga dari pembicaraan itu tidak memunculkan kerusakan, tidak memunculkan pertikaian, tidak memunculkan kesalahpahaman yang menyebabkan orang itu berselisih pendapat, maka kata Rasulullah SAW, "Yarfa'ullahu biha darajatin." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya beberapa derajat. Orang yang berkata baik. Nah, kata baik di sini memang bukan hanya sekadar materi yang dia katakan, tetapi akibat dari apa yang dia katakan. Inilah yang dimaksudkan falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kata khairan di situ, mohon maaf, bukan hanya sekadar materinya yang dia sampaikan, tetapi akibat dari apa yang dia katakan itu juga tetap baik. Mungkin ada seseorang yang berpikiran untuk mengatakan sesuatu kepada temannya karena berbuat salah, maksudnya baik. Tetapi mungkin dari kata-kata itu justru orang akan memiliki pemikiran-pemikiran lain yang menyebabkan perselisihan pendapat. Berarti itu belum bisa dikatakan khair, baik. Maka falyaqul khairan, berkatalah dengan perkataan yang baik, bukan hanya sekadar apa? Materi, sesuatu yang diucapkan, bukan, tetapi akibat dari ucapan itu juga baik. Kenapa demikian? Jadi kalau kemudian kita bicarakan terus, maka sampai kepada satu pembahasan tentang etika, adab, mengenai tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang yang mencegah kemungkaran dengan kata, para ulama mengatakan tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lainnya, sekalipun apa yang dikatakan itu benar. Oleh karenanya, kalaupun toh sekiranya orang itu meyakini bahwa apa yang dikatakan itu benar, tetapi dengan kata yang diungkapkan itu akan memunculkan kemudorotan, maka itu dianjurkan untuk yasmut, diam. Jadi yang dimaksudkan kalau yasmut, diam juga bukan hanya sekadar materi yang dia katakan adalah perkataan yang buruk, tetapi juga akibat dari apa yang dia katakan itu.
Nah inilah yang dimaksudkan oleh atau penjelasan disampaikan oleh Imam Syafi'i mengenai hadis Rasulullah SAW tersebut. Nah oleh karena itu kemudian setiap mukmin, setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa berpikir terlebih dahulu sebelum dia berkata. Nah ini yang berat. Ini yang berat. Karena biasanya ketika seseorang itu sudah punya keinginan yang sangat kuat, apalagi emosi itu sudah memuncak, Masya Allah, tidak terkontrol apa yang dia katakan. Bahkan terkadang lupa. Orang yang sangat benci, juga orang yang sangat cinta, itu biasanya kata itu tidak pernah dia perhatikan. Kenapa? Karena orang lebih perhatian kepada rasa, bukan apa yang dia katakan. Iya, iya. Maka berhati-hatilah orang yang sangat membenci dan berhati-hatilah orang yang sangat mencintai. Karena kata itu tidak terarah. Begitu juga sebaliknya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhtillahi la yalqaha balan yawfiha fi jahannam. Sungguh ketika seorang hamba itu berbicara dengan satu ungkapan kalimat yang menjadikan sebab Allah itu memurkainya, atau juga kemudian memunculkan kerusakan, kemudaratan, maka yang fiha fi jahannam, maka orang ini akan diletakkan oleh Allah, akan diturunkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Hadis sahih riwayat Bukhari, Ahmad dan juga Imam Malik. Nah, rahmatullah, termasuk juga di dalamnya misalnya, nah ini yang sekali diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hukum jadi pelawak. Jadi pelawak. Ada yang suka melawak. Kalau lawakannya itu ceritanya tidak dusta, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah cerita itu dikata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajulan la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu yahbu biha min amri nasraya. Sungguh ketika seseorang itu berbicara dengan kalimat-kalimat yang dusta gitu ya, membuat orang itu tertawa terbahak-bahak. Cerita dusta kan biasanya pelawak itu ada nggak yang jujur ya pelawak itu ya, cerita-ceritanya itu terus membuat orang tertawa. Atau ada yang suka lihat pelawak. Maka Rasulullah katakan yang biha, maka orang itu akan diturunkan Allah ke dalam neraka yang al-adu minal suraya, jauh lebih dalam lagi. Suraya itu salah satu nama bintang, atau kemudian seringkali kata suraya itu adalah bintang. Nah ini diungkapkan oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara bumi dengan bintang itu jaraknya berapa? Ada yang tahu jaraknya berapa kilometer? Nah itulah yang kemudian diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan membuat suasana itu ceria dengan cerita-cerita yang lucu misalnya gitu ya, sehingga kemudian membuat orang itu tertawa penuh dengan kesegaran. Tetapi tidak boleh dengan cerita-cerita yang dusta. Atau juga membuat orang itu tertawanya lebih banyak lagi, sehingga kemudian akan terjadi apa? Pukul karena terlalu banyak tertawa. Nah, tetapi kalau kemudian ngaji itu kalau nggak tertawa ya udah ngantuk ya kan? Maunya ya lucu, ya bisa tertawa, ya. Ada kesegaran. Nah, inilah salah satu makna mengenai tentang hifdzul lisan, menjaga